Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfan Nur Yakin dan di sini ada Mas Dofan, Mbak Ida, Mbak Feni, dan Mbak Intan. Di sini kelompok kami akan menerangkan tentang kompensasi finansial langsung. Kompensasi, pengertian kompensasi adalah total dari seluruh imbalan yang diterima para karyawan sebagai pengganti atas layanan mereka. Tujuan umum pemberian kompensasi yaitu untuk menarik, mempertahankan, dan memotivasi para karyawan. Kompensasi dikelompokkan menjadi 3, yaitu kompensasi finansial langsung, kompensasi tidak finansial tidak langsung, kompensasi non finansial. Berikut pengelompokan kompensasi. Kompensasi finansial langsung meliputi bayaran diterima seseorang dalam bentuk upah, gaji, komisi, dan bonus. Kompensasi finansial tidak langsung atau tunjangan meliputi seluruh imbalan finansial yang tidak termasuk dalam kompensasi finansial langsung. Kompensasi jenis ini meliputi sekumpulan besar imbalan yang biasanya diterima secara tidak langsung oleh karyawan. Kompensasi non-finansial meliputi kepuasan yang diterima seseorang dari pekerjaan itu sendiri atau dari lingkungan psikologis dan atau fisik di mana orang tersebut bekerja. Berikut komponen program kompensasi total. Kompensasi finansial langsung upah, gaji, konsumsi, bonus. Tidak langsung tunjangan wajib, jaminan sosial, tunjangan pengangguran, ganti rugi karyawan, cuti keluarga, dan pengobatan. Tunjangan tidak wajib, bayaran untuk waktu tidak bekerja, perawatan kesehatan, asuransi jiwa, rencana pensiun, rancangan opsi saham karyawan, tunjangan pengangguran tambahan, layanan karyawan, bayaran premium. Jabatan, variasi keterampilan, identitas tugas, signifikasi tugas, otonomi, umpan balik. Non-finansial, lingkungan kerja, kebajikan yang baik, manajer yang berkemampuan, karyawan yang kompeten, rekan kerja yang bersahabat, simbol status yang pantas, kondisi kerja. Fleksibel tempat kerja, flash time, minggu kerja dipadatkan, pembagian jabatan, teklokomuting, kerja paruh waktu, serta lebih banyak kerja lebih sedikit jam. Keadilan dalam kompensasi finansial. Teori keadilan adalah teori motivasi di mana orang menilai kinerja dan sikap mereka dengan membandingkan kontribusi mereka pada pekerjaan, keuntungan yang mereka peroleh dari situ dengan kontribusi dan keuntungan dari orang lain yang sebanding atau comparison terms. Keadilan finansial, persepsi para karyawan mengenai adil tidaknya pembayaran yang mereka terima. Keadilan dalam kompensasi finansial. Keadilan eksternal atau external equity terwujud ketika para karyawan sebuah perusahaan menerima bayaran yang sebanding dengan para karyawan yang menjalankan jabatan yang serupa di perusahaan-perusahaan lainnya. Survei kompensasi membantu organisasi-organisasi menentukan sampai sejauh mana terwujudkan keadilan eksternal. Keadilan dalam kompensasi finansial. Keadilan internal terwujud ketika para karyawan menerima bayaran menurut nilai relatif dari jabatan mereka dalam organisasi yang sama. Evaluasi jabatan adalah alat utama untuk menentukan keadilan internal. Keadilan karyawan terwujud ketika orang-orang yang menjalankan jabatan yang serupa untuk perusahaan yang sama
Menerima bayaran menurut faktor-faktor yang unik pada diri karyawan, seperti tingkat kinerja atau senioritas. Berikut determinan kompensasi finansial langsung. Organisasi, kebijakan kompensasi, politik organisasional, kemampuan untuk membayar. Karyawan, bayaran berbasis kinerja, bayaran berbasis keterampilan, bayaran berbasis kompetensi, senioritas, pengalaman, keanggotaan organisasi, potensi pengaruh politik, keberuntungan. Pasar tenaga kerja, survei kompensasi, kecocokan biaya hidup, serikat pekerja, perekonomian, dan legislasi. Jabatan, analisis jabatan, deskripsi jabatan, evaluasi jabatan, penetapan harga jabatan. Baik, saya akan serahkan ke moderator yang lain. Organisasi sebagai determinan kompensasi finansial langsung, itu kebijakan kompensasi level organisasional, dan tiga, kemampuan untuk membayar. Pasar tenaga kerja sebagai determinan kompensasi finansial langsung, yang pertama yaitu survei kompensasi, kecocokan dengan pekerjaan yang unik, biaya hidup, sertifikat kerja, perekonomian, legislasi. Survei kompensasi adalah aktivitas untuk memperoleh data mengenai jumlah yang dibayar perusahaan lain untuk jabatan, kelas jabatan tertentu dalam pasar tenaga kerja tertentu. Yang kedua, organisasi menggunakan survei untuk dua alasan dasar, yaitu mengidentifikasi posisi relatifnya terhadap pesaing dalam pasar tenaga kerja. Yang kedua yaitu mencari masukan guna menyusun anggaran dan struktur kompensasi. Survei kompensasi yaitu organisasi-organisasi yang besar secara rutin melaksanakan survei kompensasi yang biasanya menunjukkan gaji rendah, tinggi, dan rata-rata untuk posisi tertentu. Survei kompensasi, kesulitan utama dalam melaksanakan survei kompensasi adalah menentukan jabatan yang sebanding, atau survei yang menggunakan deskripsi jabatan singkat jauh lebih sulit dijalankan dibandingkan survei yang memberikan deskripsi yang rinci dan komprehensif. Yang kedua, karena memperoleh data untuk seluruh jabatan dalam organisasi bisa jadi tidak mungkin. Survei kompensasi seringkali hanya menggunakan jabatan acuan, yaitu industri serta jabatan yang dijalankan oleh sejumlah karyawan. Jabatan yang diterima kompensasi finansial langsung, yang pertama yaitu evaluasi jabatan atau job evaluation. Yang kedua, penetapan harga jabatan atau job piercing. Baik, saya selanjutnya akan menjelaskan tentang evaluasi jabatan. Evaluasi jabatan adalah proses menentukan nilai relatif sebuah jabatan dibandingkan dengan berbagai jabatan lainnya. Tujuan utama evaluasi jabatan adalah untuk menghilangkan ketidakadilan bayaran internal yang disebabkan struktur bayaran yang tidak logis. Selanjutnya, metode evaluasi jabatan dibagi menjadi 4, ya. Yang pertama, metode peringkat, yang kedua metode klasifikasi, yang ketiga metode perbandingan faktor, yang keempat metode poin. Selanjutnya, metode evaluasi jabatan yang terdiri dari metode peringkat. Yang pertama, penilai mempelajari deskripsi dari setiap jabatan. Yang kedua, prosedur pada dasarnya sama dengan metode peringkat untuk mengevaluasi kinerja karyawan. Yang ketiga, langkah pertama dalam metode ini sebagai halnya dengan metode lainnya. Yang kedua, metode evaluasi jabatan. Metode klasifikasi yang terdiri mendefinisikan sejumlah kelas atau jenjang untuk mendeskripsikan kelompok jabatan. Kedua, para penilai membandingkan deskripsi jabatan dengan deskripsi kelas. Yang ketiga, deskripsi kelas yang paling mendekati deskripsi suatu jabatan menentukan klasifikasi untuk jabatan yang bersangkutan. Yang ketiga, metode evaluasi
jabatan. Metode perbandingan faktor berasumsi bahwa ada 5 faktor universal yang meliputi persyaratan mental, keterampilan, persyaratan fisik, tanggung jawab, kondisi kerja. Panitia evaluasi menciptakan skala moneter berisi masing-masing dari 5 faktor universal dan meringkat jabatan berdasarkan nilainya untuk setiap faktor. Metode evaluasi jabatan, metode poin. Para penilai mengalokasikan nilai angka atau faktor-faktor jabatan tertentu seperti pengetahuan yang dikebutuhkan dan jumlah dari nilai-nilai tersebut secara kuantitatif menunjukkan nilai relatif jabatan. Metode poin memerlukan seleksi atas faktor-faktor jabatan berdasarkan sifat dari kelompok jabatan tertentu yang dievaluasi. Baik, selanjutnya yaitu penetapan harga jabatan atau job pricing, yaitu suatu proses yang menentukan nilai uang dari suatu jabatan setelah evaluasi jabatan selesai, yang terdiri dari 2 komponen, yaitu tingkat bayaran atau pay grades yang mengelompokkan jabatan yang mirip untuk menyederhanakan struktur gaji. Yang kedua, rentang bayaran atau pay range, kisaran dari minimum hingga maksimum gaji yang memungkinkan variasi berdasarkan kinerja atau masa kerja. Selanjutnya yaitu faktor penentu kompensasi finansial langsung dari karyawan. Yang pertama yaitu kinerja jabatan. Karyawan diberi imbalan berdasarkan produktivitasnya. Kedua, keterampilan, dibayar berdasarkan keterampilan yang dikuasai atau skill based pay. Yang ketiga, kompetensi, dibayar berdasarkan kemampuan menyeluruh termasuk nilai, sikap, dan motif. Faktor lainnya yaitu tentang senioritas, pengalaman, keanggotaan organisasi, potensi, pengaruh politik, dan keberuntungan. Yang ketiga yaitu jenis bayaran berbasis kinerja. Yang pertama yaitu merit pay, kenaikan gaji permanen berdasarkan kinerja. Selanjutnya bonus atau bayaran variabel, insentif tahunan berdasarkan produktivitas tidak permanen. Yang ketiga, piecework, bayaran berdasarkan jumlah unit yang dihasilkan. Selanjutnya yang keempat yaitu bayaran berbasis tim, yaitu menggabungkan bayaran individu dan tim untuk mendorong kerjasama dan kinerja tim. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan profitabilitas perusahaan. Yang kelima, rancangan bayaran tingkat perusahaan atau company wide pay plan, berdasarkan pada produktivitas, penghematan biaya, dan profitabilitas. Dengan jenis-jenis yaitu profit sharing, pembagian laba perusahaan kepada karyawan, gain sharing, insentif berdasarkan peningkatan kinerja perusahaan atau efisiensi biaya, profit, dan lain-lain. Selanjutnya, bayaran berbasis kinerja, merit pay, bayaran variabel bonus, piecework, bayaran berbasis keterampilan, skill based pay, sistem yang memberi imbalan pada karyawan untuk keterampilan dan pengetahuan mereka yang berhubungan dengan jabatan, bukan untuk titel jabatan mereka. Bayaran berbasis kompetensi atau kompetensi based pay adalah rancangan kompensasi yang memberi imbalan karyawan untuk kemampuan yang mereka capai. Bayaran berbasis tim, karena usaha tim terdiri dari usaha-usaha individual, para karyawan individual harus dihargai dan diberi imbalan atas kontribusi mereka. Rancangan bayaran lingkup perusahaan atau company wide pay plan, organisasi biasanya mendasarkan rancangan bayaran lingkup perusahaan berdasarkan produktivitas perusahaan, penghematan biaya, profitabilitas.
Rancangan bayaran lingkup perusahaan atau company wide pay plan, pembagian laba atau profit sharing, mendistribusikan presentase yang terlebih dahulu ditetapkan dari laba perusahaan kepada karyawan. Rancangan bayaran lingkup perusahaan atau company wide pay plan, gain sharing, didesain untuk menyatukan para karyawan dengan produktivitas perusahaan. Yang terakhir, tren kompensasi di era digital. Di era digital saat ini, sistem kompensasi mengalami berbagai perubahan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan dinamika pasar tenaga modern. Mungkin itu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata tidak sopan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.